warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Febrianti, NPM 1969105552, kelas 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika SD di kelas tinggi tentang pecahan materi yang C menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, dan yang D melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi yang C, yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Yang mana kita ketahui nilai pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan kuantitas itu adalah jumlah. Pada materi C ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu pertama, menentukan nilai pecahan dengan bilangan bulat. Yang kedua, yaitu mengalihkan nilai pecahan dengan kuantitas. Langsung saja pada poin yang pertama, menentukan nilai pecahan dengan bilangan bulat, yang mana sudah saya jelaskan nilai pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan bilangan bulat merupakan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacat, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Untuk lebih memahami materinya, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Contohnya yaitu 3/5 dikali 20 sama dengan titik-titik. Kita akan menjawab pada soal yang telah dituliskan di atas. Untuk menjawabnya kita menggunakan dua cara. Cara 1 dan cara 2. Tiga per 5 dikali 20 sama dengan 3 dikali 20, kita tuliskan 3 dikali 20 per penyebutnya adalah 5. Kemudian kita akan mengalihkan 3 dikali 20, hasilnya adalah 60. Penyebutnya adalah 5. Berikutnya
3/5 dikali 20 sama dengan 12. Berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. 3/5 dikali 20 sama dengan, sebelum kita mengerjakannya pada cara yang kedua ini, kita akan menyederhanakan bilangan. Caranya 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4, dan di sini adalah 1. Kemudian kita akan menuliskan 3 dikali 4 per penyebutnya adalah 1. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, penyebutnya 1. 12/1 hasilnya adalah 12. Jadi 3/5 dikali 20 sama dengan 12. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu mengalihkan nilai pecahan dengan kuantitas. Yang mana pada poin yang kedua ini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu berat, dan yang kedua kuantitas. Berikutnya pada bagian yang pertama ada berat. Hubungan satuannya yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kg sama dengan 10 on, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan 5 on. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk kepada contoh soal. Berikutnya kita masuk kepada contoh. Ayah mempunyai 105 sak semen, berat 1 sak semen 50 kg. Berat semen milik ayah adalah titik-titik ton. Pembahasannya yaitu diketahui jumlah sak semen sama dengan 105 sak. Berat 1 sak semen sama dengan 50 kg. Yang ditanya yaitu berat semen milik ayah adalah titik-titik ton. Kita akan menjawabnya. 105 dikali 50 kg sama dengan 5250 kg. Berikutnya kita akan mengubah kilogram menjadi ton. 5250 per 1000 ton. Mengapa 1000? Karena 1
1 ton sama dengan 1000 kg. Berikutnya kita akan membagi 5.250 dibagi 1000, hasilnya adalah 5,25 ton. Jadi berat semen milik ayah adalah 5,25 ton. Yang kedua ada kuantitas. Hubungan satuannya ada 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 bros sama dengan 144 buah, 1 bros sama dengan 12 lusin, 1 body sama dengan 20 lembar, 1 rin sama dengan 500 lembar. Berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Contohnya 1/2 dikali 480 buah sama dengan titik-titik lusin. Kita akan menjawab soal yang telah dituliskan di atas. 1/2 dikali 480 buah sama dengan 1 dikali 480, hasilnya adalah 480 per penyebutnya adalah 2. Kemudian kita akan membagi 480 dibagi 2, hasilnya adalah 240 buah. Berikutnya kita akan mengubahnya menjadi lusin. Caranya yaitu 240 per 12 lusin. Mengapa 12? Karena 1 lusin itu adalah 12 buah. 240 dibagi 12, hasilnya adalah 20 lusin. Jadi 1/2 dikali 480 buah, hasilnya adalah 20 lusin. Berikutnya kita masuk kepada materi yang D, yaitu melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu penjumlahan pecahan, poin yang kedua pengurangan pecahan, ketiga perkalian pecahan, dan yang keempat pembagian pecahan. Di sini saya akan membahas pada poin yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan.
pecahan. Di sini langsung saja kita masuk kepada contohnya. Contohnya yaitu 2/3 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Berikutnya kita akan menjawab soal yang telah dituliskan di atas. 2/3 ditambah 3/5 sama dengan, pada penyebutnya tidak sama. Sebelum mengerjakannya kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan mencari KPK-nya. KPK dari angka 3 yaitu kelipatan dari angka 3 ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Berikutnya KPK dari angka 5 yaitu kelipatan dari angka 5 ada 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Pada kedua bilangan ini kita akan mencari angka yang sama. Pada angka 3 ada angka 15 dan pada angka 5 ada angka 15. Jadi penyebutnya adalah 15. Setelah itu kita akan mengali silang pada soal 2 dikali 10 adalah Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Langsung saja kita masuk kepada contohnya, yaitu 2/3 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Kita akan menjawab pada soal yang telah dituliskan di atas. 2/3 ditambah 3/5 sama dengan, pada penyebutnya tidak sama, maka kita akan samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. KPK dari angka 3 yaitu kelipatan dari angka 3 ada 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. KPK dari angka 5, kelipatan dari angka 5 yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Pada kedua bilangan ini kita akan mencari angka yang sama, yaitu pada angka bilangan yang 3 ini ada angka 15 dan bilangan dari angka 5 ada angka 15. Maka penyebutnya adalah 15. Setelah itu kita akan mengali silangkan soal 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 per penyebutnya adalah 15 ditambah 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 per penyebutnya adalah 15. Berikutnya 10 ditambah 9 adalah 19 per penyebutnya tetap 15. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya 19/15 sama dengan 15/15. 15 dibagi 15 adalah 1. Sisa dari angka 19 adalah 4. Jadi pecahan campurannya yaitu 1. Pembilangnya adalah sisa dari angka 19
4, dan penyebutnya tetap 15. Jadi 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 1/4/15. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Langsung saja kita masuk kepada contohnya. 2/1/2 dikurang 1/1/5 sama dengan, kita akan menjawabnya. 2/1/2 dikurang 1/1/5 sama dengan 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 1 adalah 5 per penyebutnya adalah 2 dikurang 5 dikali 1 hasilnya adalah 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6 per penyebutnya adalah 5. Pada penyebutnya tidak sama, maka kita akan mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari angka 2 yaitu kelipatan dari angka 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berikutnya KPK dari angka 5 yaitu kelipatan dari angka 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencari penyebut pada kedua bilangan. Bilangan 2 ada angka 10 dan bilangan 5 ada angka 10. Maka penyebutnya adalah 10. Setelah itu kita akan mengali silang soal. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 per penyebutnya adalah 10 dikurang 6 dikali 2 hasilnya adalah 12 per penyebutnya adalah 10. Berikutnya kita akan mengurangi. 25 dikurang 12 hasilnya adalah 13 per penyebutnya tetap 10. Kemudian kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu 13/10 sama dengan 10/10. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Sisa angka 13 sama dengan 3. Maka hasilnya yaitu 1. Pembilangnya adalah sisa dari angka 13 yaitu 3 dan penyebutnya tetap 10. Maka pecahan campurannya 1, 3/10. Jadi 2/1/2 dikurang 1/5 hasilnya adalah 1/3/10. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu perkalian pecahan. Langsung saja kita masuk kepada contohnya. 2/8 dikali 2/8/12 sama dengan. Sebelum menjawabnya, terlebih dahulu kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/8 sama dengan 8 dikali 2, kita tuliskan di dalam kurung. 8 dikali 2 ditambah 2
8 sama dengan 8 dikali 2 adalah 16 ditambah 2 adalah 18 per 8. Berikutnya 8 per 12 sama dengan 12 dikali 12, kita tuliskan di dalam kurung 12 dikali 2 ditambah 8 per 12 sama dengan 12 dikali 2 hasilnya adalah 24 ditambah 8 hasilnya adalah 32 per 12. Berikutnya kita akan menjawab 2 per 8 dikali 8 per 12 sama dengan 18 per 8 dikali 32 per 12. Berikutnya kita akan menyamakannya 18 dikali 32 per 8 dikali 12. 18 dikali 32 hasilnya adalah 576 per 8 dikali 12 hasilnya adalah 96. Berikutnya kita akan membagi 576 dibagi 96. Kita akan membaginya 576 dibagi 69. 69 dikali 6 hasilnya adalah 576. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi 2 per 8 dikali 8 per 12 hasilnya adalah 6. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu pembagian pecahan. Membagi pecahan dengan pecahan lain sama dengan mengalihkan kebalikan pecahan bilangan pembagi. Maksudnya, pada pembagian pecahan ada angka yang dibalik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Langsung saja kita masuk kepada contohnya. 3 2 per 5 dibagi 1 2 per 3 sama dengan, kita akan menjawab 3 2 per 5 dibagi 1 2 per 3 sama dengan, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15 ditambah 2 adalah 17 per 5 dibagi 3 dikali 1 adalah 3 ditambah 2 adalah 5 per 3. Berikutnya 17 per 5 kita akan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Caranya yaitu 17 per 5 dikali, kita akan membalikkan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Berarti 3 per 5. 17 dikali 3 per 5 dikali 5. 17
17 dikali 3 hasilnya adalah 51 per 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu 51 per 25 sama dengan 50 per 25. 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2. Sisa dari angka 51 sama dengan 1. Hasilnya 2. Pembilangnya yaitu sisa dari angka 51 1 per 25. Maka pecahan campurannya 2 1 per 25. Jadi 3 2 per 5 dibagi 1 2 per 3 hasilnya adalah 2 1 per 25. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.